Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwahu apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Musa. Terus Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ora gelem sampean setuju kena ora ya kena. Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhirnya aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena inginnya itu beda mbek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep beda. Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah wong aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Itu gale anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk salat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Nah, mulane kula sering cerita, kula niku ulama sing rada nakalan, tapi tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah kalau ulama itu napa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah ada rawan disudzoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tetep kukut. Lha kula nu biasa. Saya tuh kalau tarawih 30 hari Ramadan mesti mboten tarawih 2 atau 3 kali. Nggih mboten ndelik nggih biasa nggih menapa-menapa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa efek dianggap fardu itu bukan karena malas nggih. Bahaya sekali. Bahayanya itu begini. Sampean pancen penggaweane wis nyai, dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa, ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, sing ora wiridan kayak kethek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kethek?
Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Faham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi ora usah plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan koyo kethek. Ini penting kalau aturakan. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang Muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Kados kula sebagai ulama baru lagi jarang kula wiridan, nggih mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu mengajar. Ngajar itu identik dengan belajar. Nah, kok sampai kan makomnya abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau yo bingungi. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita ndak saling vonis, ndak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuke ra karuan. Sampai ana wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat, takut di antara